Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yasabuna annahum muhtadun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan insyaallah disambung dengan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita tak henti-hentinya bersyukur atas nikmat Allah. Di malam hari ini kita memasuki malam yang ke-8, diberi oleh Allah keistiqomahan untuk menghiasi malam Ramadan dengan tambahan amal soleh, amal sunnah. Setelah kita salat Isya berjamaah, insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih. Mudah-mudahan kita lakukan ini semata mengharap keridhaan Allah, sehingga kita masuk kepada apa yang dikatakan Rasul, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambih. Barang siapa yang mendirikan amalan soleh di malam bulan Ramadan karena dorongan iman dan yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul katakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan ampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita luruskan niat kita melakukan amal ini semata mengharap ridhonya. Salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabatnya, juga pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan di antaranya karena Allah turunkan Quran di dalam bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan sering juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan Quran, karena Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Di mana Allah jelaskan Quran ini diturunkan oleh Allah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Bahkan Allah juga katakan wa bayyinatin minal huda. Dan Quran juga menjelaskan petunjuk itu sendiri, wal furqan, dan dia menjadi pembeda antara hak dan batil. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita ingin meraih kemuliaan di dalam kehidupan ini, sesungguhnya jelas Allah memberikan kepada kita pedoman kehidupan, yaitu Al-Quran. Sebagaimana Allah janjikan di dalam firman-Nya yang lain, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi qul nahbitu minha jami'an, kami berfirman kalian turunlah darinya semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka sungguh jika sekiranya datang dari kalian kepada kalian dariku petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka dia tidak perlu takut menghadapi pertanyaan-pertanyaan di yakni kubur, juga tidak perlu takut menghadapi hari perhitungan amal manusia.
Dan Allah katakan walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih meninggalkan kehidupan dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk kehidupan kita untuk mengantarkan agar kita bahagia di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Bahkan Allah SWT sampaikan bahwa ketika kita betul-betul berpegangan dengan Al-Quran, maka kita tidak akan bisa disesatkan oleh syaitan. Tapi sebaliknya kalau kita berpaling, Allah katakan wa ma ya'suru an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa ma ya'su, dan barang siapa yang berpaling an dzikir rahman, dari peringatan yang Maha Pengasih, yakni dari Al-Qur'an, Allah katakan nuqayyid lahu syaitan, kami akan ciptakan untuknya syaitan. Fahuwa lahu qarin, lalu syaitan itu akan menjadi qarinnya, akan menjadi teman kemanapun dia ikut. Ketika manusia itu, seseorang itu berpaling dari peringatan Allah SWT, yaitu dari Quran. Lalu apa yang dilakukan oleh qarin? Allah katakan di ayat berikutnya, wa innahum, dan sesungguhnya mereka, qarin itu layasudunahum, mereka akan menghalang-halangi mereka, yaitu manusia, anis sabili, dari jalan Allah SWT. Wa yahzabuna, dan mereka mengira, annahum, sesungguhnya mereka, muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahayanya tatkala kita berpaling dari Al-Quran. Karena yang akan menjadi teman kita, yang akan memberikan inspirasi kepada kita itu adalah qarin, yaitu syaitan, yang dia akan memalingkan kita dari jalan Allah, tapi diri kita mengira bahwa kita berada di atas petunjuk. Oleh karena itu Allah juga mengingatkan kita di dalam firman-Nya surah Thaha, ketika Allah katakan, yaitu di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah katakan gini di dalam surah Thaha, bagian akhir-akhir di surah Thaha itu, qala ihbita minha jami'an. Berfirman Allah SWT, turunlah kamu berdua darinya semuanya. Ba'dukum li ba'din adu. Bagian kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain, yakni manusia akan menjadi musuh iblis. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan, maka sungguh jika sekiranya datang dariku petunjuk, famanittaba hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadillu wala yasqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan hidup susah. Jadi Allah menjanjikan siapa yang ikut petunjuk Allah, dan petunjuk Allah yang terakhir adalah Quran, Allah jamin dia tidak akan tersesat dan tidak akan susah hidupnya. Tapi sebaliknya, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni dari petunjukku yaitu Quran itu, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit. Dia akan dibuat hidupnya oleh Allah susah, sempit di dunia, kemudian di akhirat Allah katakan wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma, kami akan kumpulkan dia dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasartani a'ma, kemudian orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi buta ini bertanya, ya Tuhanku, mengapa kau kumpulkan aku dalam kondisi buta? Faqad kuntu basira, padahal sungguh aku dulu ketika di dunia bisa melihat. Maka dijawab oleh Allah, qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Seperti itulah ketika datang kepadamu yaitu ayat-ayat kami, kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikian itulah pada hari ini kamu dilupakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kunci kehidupan kita bahagia itu adalah kita ikut petunjuk yang Allah turunkan Quran dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan insya Allah akhirnya kita tidak dibangkitkan oleh Allah di dalam kondisi buta nanti di akhirat, dan di dunia kita tidak disempitkan tapi dilapangkan kehidupan kita, karena Allah lah pemilik kehidupan ini, Allah lah pemilik hari kiamat. Maka sudah seharusnya di bulan Ramadan ini semakin sungguh-sungguh kita memahami
Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita, lalu mengamalkan dalam seluruh aspek kehidupan sehingga kita selamat dunia dan akhirat kita. Akhirul kalam, semoga Allah SWT senantiasa mengistiqomahkan kita di jalan yang diridhoinya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.